Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut para ahli, di sini ada menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya yang suci. Sedangkan menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pendapat selanjutnya menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. Jadi dari pendapat ahli ini dapat kita simpulkan bahwa HAM itu adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau oleh Allah sejak kita dilahirkan sampai dengan kita meninggal. Tanpa adanya perbedaan antara kelamin, ras, budaya, dan juga suku dan agama. Jadi HAM ini semua manusia memiliki hak yang harus dijaga atau harus dihormati. Ciri-ciri HAM sendiri, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang. Jadi HAM itu bukan pemberian dari orang, tetapi hak semua orang yang diberikan oleh Tuhan atau oleh Allah. Baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Jadi hak-hak ini sudah diberikan oleh Allah ketika dia dilahirkan. Selanjutnya, HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan atau diserahkan. HAM ini sampai dengan dia meninggal, maka tidak akan dicabut oleh siapapun. Tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan dihilangkan oleh siapapun. Atau diserah terimakan. Karena HAM ini adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak bisa diserah terima. Contohnya karena sudah kesal dengan HAM yang dimiliki, saya serahkan kepada anak saya. Itu tidak bisa. Tapi HAM itu adalah akan dimiliki sampai dengan kita meninggal. Selanjutnya adalah HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Jadi HAM ini itu pemberian Tuhan ketika kita lahir ke dunia, itu sudah diberikan. Selanjutnya, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia, tanpa adanya perbedaan, atau tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Sedangkan macam-macam HAM, di sini ada beberapa macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, atau disebut dengan personal right. Yang kedua, hak asasi untuk berpolitik. Selanjutnya adalah hak asasi untuk hukum. Dan hak asasi ekonomi, peradilan, serta hak asasi sosial budaya. Artinya di sini, dari keenam hak asasi ini, dari hak asasi pribadi atau personal right, political right, legal equality right, property right, personal right, sampai dengan social culture right, ini adalah macam-macam HAM yang ada di setiap manusia sejak manusia sudah dilahirkan. Selanjutnya, hak asasi pribadi atau personal right ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Contohnya yaitu kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat. Itu adalah hak asasi personal right. Selanjutnya, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi, serta kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan
dari masing-masing individu. Jadi, hak asasi personal right ini adalah kebebasan yang diberikan baik itu untuk bepergian bergerak sampai dengan memilih dan memeluk serta menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Sedangkan hak asasi politik atau political right yaitu hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak untuk dipilih apabila kita mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau calon anggota apapun, itu kita memiliki yang namanya hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Selanjutnya adalah hak keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik. Dan yang keempat adalah hak dalam membuat usulan petisi. Jadi keempat hak ini merupakan hak asasi yang berkaitan dengan politik atau political right. Selanjutnya adalah hak asasi secara hukum atau legal equality right. Hak asasi ini merupakan hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Jadi, hak-hak ini merupakan hak asasi dari hukum yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak. Selanjutnya adalah kebebasan dalam penyelenggaraan sewa menyewa dan hutang piutang, kebebasan dalam memiliki sesuatu, dan juga kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Ini adalah hak asasi ekonomi. Baik itu dari kegiatan jual beli sampai dengan memiliki pekerjaan yang pantas, itu merupakan hak asasi ekonomi atau property right. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi ini merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, di sini hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Jadi, di dalam hak asasi peradilan ini kita memiliki hak atau diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Contohnya yaitu kita ketika tidak mempunyai seorang pengacara, maka oleh pengadilan kita diberikan seorang pengacara. Selanjutnya, ketika kita melakukan kesalahan dan dilakukan penggeledahan atau penangkapan, maka harus ada namanya surat bukti penggeledahan, penangkapan atau penahanan. Kalau tidak ada itu, berarti itu sudah menyalahi prosedur dari hak asasi peradilan. Selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya atau social culture right. Di dalam social culture right ini adalah hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak asasi sosial budaya ini diberikan artinya untuk dapat menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan yang layak atau yang sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pengajaran. Jadi setiap individu di dalam hak asasi sosial budaya ini, dia berhak untuk mendapatkan yang namanya pengajaran. Selanjutnya,
hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Jadi, budaya yang dimiliki atau bakat yang dimiliki dan minat yang dimiliki itu dilindungi di dalam hak asasi sosial budaya ini. Sehingga orang yang memiliki bakat dan minat itu dapat mengembangkan budayanya tersebut. Asal jangan budaya yang salah. Tentunya di negara kita sendiri, perkembangan HAM ini itu didasarkan pada tatanan nilai, norma, sikap, dan acuan bertindak dalam masyarakat, di mana sudah berlangsung sejak lama. Sejarah garis besarnya, pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan atau dari 1908 sampai dengan 1945. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan atau sejak merdeka yaitu 1945 sampai dengan saat ini. Di sini periode sebelum kemerdekaan yaitu ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi, diantaranya adalah Budi Utomo, Syarikat Islam, Indi Separtis, Perhimpunan Indonesia, dan juga Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan ini, HAM ini sudah lahir, ditandai dengan adanya organisasi-organisasi yang terbentuk. Dimulai dari Budi Utomo sampai dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Sedangkan periode setelah kemerdekaan atau dari tahun 1945 sampai dengan sekarang itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu di mana HAM yang pertama itu atau sejarah HAM pertama adalah dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1950, di mana di sini adanya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai dengan 1959. Yang ketiga, kalau yang ini periode kedua ini adalah periode pembentukan suatu negara. Yang selanjutnya adalah periode 1959 sampai dengan 1966. Di mana di sini adanya pemberontakan PKI yang kedua, yaitu yang dipimpin oleh DNAID. Yang selanjutnya adalah eranya Orde Baru, yaitu dari tahun 1946 sampai dengan 1998. Yang dipimpin langsung oleh Presiden Orde Baru saat itu, yaitu Bapak Soeharto. Selanjutnya adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Jadi HAM itu kalau setelah kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan itu terbagi menjadi 5 bagian atau dibagi menjadi 5 bagian dari 1945 sampai dengan 1998 sampai dengan sekarang. Di sini periode 1945 sampai dengan 1950 atau pemikiran HAM asasi manusia ini pada periode awal pasca kemerdekaan, di sini masih menekankan pada hak untuk merdeka, di mana kalau tidak ditekankan hak untuk merdeka, maka bangsa kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Yang kedua, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik. Jadi, bangsa Indonesia saat itu diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik. Selanjutnya adalah hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Ini periode itu sudah ditekankan bahwa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Selanjutnya ada
adalah legitimasi HAM secara formal, atau HAM ini dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945, yaitu memberikan keleluasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sehingga setelah tahun 1955 ini, artinya pemilu pertama kita memiliki yang namanya 100 partai. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959, atau sering dikenal dengan masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti kemunculan partai politik dan beragam ideologi, adanya kebebasan pers. Di sini pemilu dengan sistem multipartai, artinya banyak partai, yaitu pemilu pertama tahun 1955 itu terdiri dari 100 partai. Selanjutnya kendali parlemen atas pemerintah. Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Karena terlalu bebasnya, maka banyaknya partai-partai yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia itu berdiri. Salah satunya itu Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya di sini, pada periode kedua ini, atau tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan dua konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Selanjutnya yaitu periode ketiga, dari tahun 1959 sampai dengan 1966, periode ini adalah awal masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada kewenangan pengontrolan presiden. Di mana akibat dari model pemerintahan adalah tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Ini diambil dikarenakan pada periode ini, pada masa itu atau masa Orde Lama, seorang presiden tidak mau digantikan atau disebut dengan presiden seumur hidup. Dan juga karena sudah terlalu bebas dengan munculnya berbagai partai yang bertolak belakang dengan ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia, maka di sini munculnya PKI tersebut. Sehingga PKI menjadi tangan kanan dari pemerintah saat itu. Sehingga pada tahun 1966 ini, PKI dibubarkan. Atau tahun 1965, pemberontakan PKI, dan tahun 66 itu dikeluarkan mandat atau dikeluarkan dekret atau dimasukkan ke dalam undang-undang bahwa PKI adalah partai terlarang. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Ini sering disebut dengan masa pemerintah Orde Baru, di mana HAM sendiri di dalam Orde Baru ini dibagi menjadi 3 kurun waktu, dari tahun 1967, di mana pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Jadi, dengan adanya kebebasan, adanya hak uji material ini, maka secara tidak langsung HAM berdiri kembali atau berjalan kembali sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya yaitu pada tahun 1970 sampai dengan 1980, pemerintah cenderung melakukan pemasungan HAM dikarenakan banyaknya orang-orang atau organisasi-organisasi terlarang tadinya yang ingin melakukan pemberontakan. Makanya di sini HAM pada tahun itu dibatasi oleh pemerintah atau oleh pemerintahan Orde Baru.
Di mana di sini untuk membatasi HAM ini, pemerintah membentuk peraturan-peraturan di sini. Jadi peraturan-peraturan itu dibuat oleh pemerintah. Dan peraturan tersebut diambil dari kebijakan pemerintah didasarkan pada alasan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat. Jadi dengan adanya argumen dari pemerintah seperti itu, maka HAM itu perlu diatur kembali. Betul, secara pemikiran memang HAM itu selalu didengungkan oleh orang-orang Barat. Jadi dengan adanya peraturan untuk membatasi pemikiran-pemikiran Barat, maka pemerintah saat itu atau Orde Baru, zaman pemerintah Orde Baru, membuat satu kebijakan di mana apabila pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, maka tidak boleh berkembang. Selanjutnya yaitu pada tahun 1990-an sampai dengan 1993 atau 1998. Di sini dibentuknya lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional atau Komnas HAM pada tahun 1993. Jadi, setelah mulai kondusifnya keadaan negara, maka pada pemerintah baru dibentuklah yang namanya Komnas HAM pada tahun 1993. Selanjutnya adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Ini merupakan era reformasi atau orde reformasi, yaitu memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM Indonesia. Tetapi, kalau menurut Bapak sendiri, ini tidak sesuai dengan keinginan bangsa, di mana HAM ini seperti tidak terarah, seperti apapun dijadikan HAM. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin HAM. Pemerintah menetapkan undang-undang di tahun atau nomor 39 tahun 1959. Dan selanjutnya. Selain itu juga dibentuknya Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM atau disebut dengan Kemenkumham. Adapun landasan hukum dari HAM di negara kita, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi landasan hukum ini dari HAM di Indonesia ini yaitu dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kedua hal ini menjadi landasan atau filsafat negara kita. Selanjutnya, secara garis besar, pasal 28A hingga 28D Undang-Undang Dasar 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, dan hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Jadi hak-hak ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga Indonesia. Selanjutnya, yaitu hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai dengan hati nurani, hak kebebasan bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selanjutnya adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia, serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif ini merupakan garis besar dari pasal 28A sampai dengan 28D Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini yaitu menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Selanjutnya adalah TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM ini menyatakan bahwa ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk bahwa pemerintah ingin melindungi bangsanya dari segenap kekerasan dan yang lainnya. Menjamin kebebasan dan mencegah kekerasan yang terjadi pada setiap bangsa negara kita. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.